Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Cute and Dangerous. Film ini menceritakan tentang seorang gadis dari keluarga kaya yang punya tanda lahir berupa inisial nama dan percaya kalau nama orang tersebut akan menjadi cinta sejatinya. Lalu pada suatu ketika, rumah gadis ini tiba-tiba disatroni oleh seorang pencuri yang ternyata si pencuri ini punya inisial nama yang sama dengan tanda lahirnya. Gadis ini pun akhirnya jatuh cinta kepada pencuri tersebut yang ternyata merupakan pria ramah dan baik hati dan selalu memberikan barang-barang curiannya bagi orang miskin yang membutuhkan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah gadis dan pencuri ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang pria dan 3 orang anak yang sedang mendengarkan sebuah cerita di masa lalu. Dalam cerita itu dikisahkan seorang pria bernama Mustafa sedang merasa cemas dan gelisah karena istrinya yang bernama Nurten akan segera melahirkan. Setelah menunggu beberapa saat, Nurten akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi yang ternyata berjenis kelamin perempuan. Tentunya kelahiran bayi ini membawa kebahagiaan bagi mereka, karena selama ini Mustafa dan Nurten udah hidup menderita dan ceritanya lari dari kampung halaman mereka. Adegan film kemudian beralih ke sebuah rumah mewah, di mana ada seorang wanita kaya bernama Dilruba yang juga akan segera melahirkan. Namun sang suami yang bernama Haki sengaja nggak membawa Dilruba ke rumah sakit, hingga Dilruba dan bayi mereka akhirnya meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Semenjak hamil besar, Dilruba ternyata udah mengetahui kalau dia akan meninggal gara-gara penyakit kronis yang diidapnya. Oleh karena itu, Dilruba membuat surat wasiat untuk mewariskan kekayaannya, yaitu berupa rumah mewah dan tabungan sejumlah $200 juta yang hanya bisa diterima jika anaknya udah menikah. Karena Haki mengincar warisan dari Dilruba, dia kemudian memerintahkan anak buahnya bernama Nekla untuk mencari bayi pengganti. Kebetulan Nekla punya kenalan seorang pria bernama Hilmi yang merupakan penjahat dan pencuri kelas teri, dan ternyata Hilmi ini adalah orang yang mencongkel mata Nekla. Sesuai perintah Haki, Nekla lalu menawarkan pekerjaan untuk menculik seorang bayi, di mana Hilmi merekrut seorang bocah yatim piatu yang bernama Zarok. Hilmi pun akhirnya mengajak Zarok ke sebuah lokasi, di mana tempat itu ternyata adalah perkebunan bunga matahari yang dimiliki oleh Mustafa dan keluarganya. Melihat Nurten selalu menggendong bayinya, Mustafa kemudian menyuruh istrinya agar menaruh bayi mereka di sebuah ayunan yang udah dia buat. Namun gak lama kemudian Zarok akhirnya menculik bayi tersebut, di mana kejadian itu ternyata dilihat oleh Nurten dan yang lainnya yang berusaha untuk mengejar mobil Hilmi. Ketika Hilmi menukar bayi itu dengan uang, Zarok gak sengaja melihat sebuah gelang milik bayi tersebut, tapi begitu dia mengembalikannya, Nekla menyuruh Zarok untuk menyimpannya. Di dalam mobil, Haki dan Nekla sempat melihat kalau bayi itu punya tanda lahir, dan setelah urusan mereka udah beres, Hilmi akhirnya dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Nurten selalu berharap bayinya akan kembali dan gak terima kalau Mustafa menganggap anak mereka udah mati. Ternyata setiap tahun Zarok selalu berkunjung ke perkebunan tersebut, dan karena dia merasa menyesal atas perbuatannya, Zarok akhirnya memutuskan untuk menjadi bagian dari keluarga Mustafa. Berbeda dari kehidupan Zarok yang tumbuh sebagai pencuri, bayi itu akhirnya tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, dan Haki menamainya dengan nama Zelis. Selama ini, Haki selalu mengurung Zelis di dalam rumah mewah, namun Zelis percaya kalau tanda lahirnya yang berinisial ZC
adalah cinta sejati yang akan menyelamatkan hidupnya. Bulacak o beni. Yoksa adı niye üstüme yazılsın ki? Lalu pada suatu ketika, Zelis akhirnya dijodohkan dengan seorang pria bernama Cemal yang merupakan kakak dari sahabatnya bernama Meltem. Sebenarnya, Zelis masih berharap kalau dia akan bertemu dengan pria berinisial ZC, namun Meltem malah bahagia dengan pertunangan ini karena jika Zelis menikah nanti mereka akan menjadi saudari ipar. Hiç istemiyorum Meltem. Hiç hayal ettiğim gibi değil. Usut punya usut, Cemal dan Meltem ini adalah anak dari teman Haki bernama Selim yang ternyata merupakan seorang petinggi di kepolisian. Di pesta itu, Cemal malah asik pamer dan ngobrol bersama teman-temannya, sedangkan Selis yang merasa sedih dan termenung sendiri, akhirnya nggak sengaja membuat keributan dan mempermalukan seorang tamu. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana Zarok sedang dikejar oleh seseorang akibat mencuri barang. Kebetulan Zarok sampai di rumah Haki dan akhirnya bisa meloloskan diri dari kejaran orang tersebut walaupun dia hampir ketahuan oleh polisi bernama Kenan. Sebagai seorang pencuri, Zarok dengan mudahnya masuk ke dalam rumah Haki dan tentunya dia nggak mau melewatkan kesempatan emas untuk menggasak barang-barang berharga. Pada saat itulah Zarok akhirnya melihat Zelis yang sedang buru-buru masuk ke dalam kamarnya akibat merasa malu karena telah menyebabkan keributan di tempat pesta. Di saat Zelis lagi ngoceh-ngoceh sendiri, dia tiba-tiba aja melihat keberadaan Zarok yang sedang bersembunyi di dalam kamarnya. Zarok pun kemudian berusaha kabur sambil mencuri jam tangan milik Cemal, dan di satu sisi Zelis nggak sengaja menemukan sepatu Zarok yang bertuliskan inisial ZC. Gara-gara kejadian barusan, Selim lalu menjadi sangat marah kepada Kenan. Bagaimana dia dan anak buahnya bisa membiarkan seorang pencuri masuk ke rumah ini dengan mudah. Namun Zelis nggak mau bercerita kalau dia melihat wajah Zarok karena dia merasa penasaran dengan inisial ZC dan nggak mau kalau Zarok sampai ditangkap oleh polisi. Setelah berhasil melarikan diri, Zarok kemudian segera pulang ke rumah sambil melihat barang-barang apa aja yang berhasil dia curi. Di sisi lain, Meltem dan Zelis akhirnya meminta bantuan kepada Kenan untuk mengantar mereka ke suatu lokasi di mana mereka bisa menemukan orang-orang seperti Zarok. Karena Zelis dan Meltem bingung harus memulai dari mana, mereka akhirnya masuk ke sebuah restoran dan berkata kepada pemilik restoran kalau mereka ingin mencari tahu siapa pemilik sepatu ini. Kebetulan di restoran itu juga ada Zarok. Tapi karena Zarok nggak mau mengaku, Meltem akhirnya mengadakan sayembara seperti di Cinderella yang berhadiah uang 1.000 lira. Karena para peserta nggak ada yang cocok memakai sepatu tersebut, Zelis dan Meltem akhirnya keluar dari restoran itu. Namun Zelis dan Meltem malah ditangkap oleh 2 preman yang ternyata udah mengincar mereka waktu di restoran untuk merampas uang 1.000 lira yang barusan mereka tawarkan. Sebelum berhasil merampas uang, Zarok akhirnya menolong mereka dari todongan para preman, dan pada saat itu Zelis sempat melihat kalau kalungnya dipakai oleh Zarok. Sesampainya di rumah, Zelis terus aja berbicara tentang Zarok, tapi Meltem menyuruhnya untuk berhenti berharap, mengingat sekarang Zelis adalah tunangan dari kakaknya. Keesokan harinya, Zelis kemudian datang kembali ke restoran itu karena dia masih penasaran dengan keberadaan Zarok. Namun Zelis nggak sengaja menyebabkan keributan kecil, dan ketika dia kabur dari restoran itu, Zelis akhirnya melihat Zarok yang kebetulan melintas di depannya. Dari pertemuan itu, Zelis lalu berinisiatif untuk mengikuti Zarok yang ternyata akan pulang ke rumahnya di sebuah lingkungan yang banyak terdapat anak yatim piatu.
Di tempat itulah Zelis melihat sosok Zarok yang ramah dan baik hati, di mana dia sangat sayang kepada anak-anak dan juga peduli dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Setelah melihat Zarok berbicara dengan orang-orang, Zelis kemudian memberanikan diri untuk mengikuti Zarok yang masuk ke sebuah lorong. Zelis pun akhirnya melihat kalau rumah Zarok berada di lorong tersebut, dan begitu Zarok akan mandi, Zelis lalu masuk ke rumah itu yang hampir semua barangnya bertuliskan inisial ZC. Karena terlalu bahagia dengan apa yang dia temukan, Zelis sampai lupa untuk keluar dari ruangan itu dan gak menyangka kalau Zarok udah selesai mandi. Zelis pun akhirnya terpaksa bersembunyi di dalam lemari. Namun dari tempat itu dia hampir aja melihat burung perkasa milik Zarok yang membuatnya sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, Zarok akhirnya membangunkan Zelis yang ternyata udah pingsan selama beberapa jam. Dalam kondisi itu, Zelis sempat-sempatnya mengagumi wajah Zarok, tapi begitu dia mendengar kalau sekarang udah jam 5 sore, Zelis jadi merasa panik dan segera pulang ke rumah. Singkat cerita, ketika Zelis sampai di rumah, dia lalu terlihat bingung mencari ponselnya yang ternyata jatuh di rumah Zarok. Kebetulan kedatangannya itu ketahuan oleh Nekla, jadi Zelis langsung memohon kepada Nekla agar tidak melapor kepada ayahnya kalau dia keluar rumah sampai malam. Keesokan harinya, Zarok kemudian pergi ke perkebunan untuk bertemu dengan Mustafa dan Nurten yang udah lama nggak dia kunjungi. Ternyata Mustafa dan Nurten ini udah tahu kalau Zarok adalah seorang pencuri, tapi sebagian besar dari hasil curiannya itu selalu dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun hidup dalam kemiskinan, Zarok ingat untuk berbagi kepada Mustafa, namun Nurten menyuruhnya agar menyimpan beberapa barang untuk kebutuhannya sendiri. Malam itu, Zarok nggak sengaja melihat Nurten yang sedang sholat, dan selama ini Nurten masih memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan putri kesayangannya. Di hari berikutnya, Zelis kemudian datang lagi ke rumah Zarok, di mana si Zarok sendiri masih berada di rumah Mustafa. Pada saat itu, Zelis tiba-tiba mendengar nada dering dari ponselnya, sehingga dia nekat untuk masuk ke dalam rumah untuk menerima telepon yang nggak taunya dari Cemal. Berhubung hari ini Cemal akan nongkrong bersama teman-temannya, dia ingin mengenalkan Zelis sebagai tunangannya, tapi Zelis menolak dengan alasan dia sedang sakit perut. Beberapa waktu kemudian, Zarok akhirnya sampai di rumah, di mana dia melihat kalau pintunya udah terbuka, dan merasa curiga kalau rumahnya lagi diobok-obok sama maling. Setelah membangunkan Zelis yang sedang tidur, Zarok kemudian bertanya ada urusan apa Zelis datang kembali ke rumah ini. Zelis pun akhirnya mengajak Zarok untuk berkenalan, sambil bercerita tentang tanda lahir di dadanya yang bertuliskan inisial ZC seperti barang-barang Zarok di rumah ini. Setelah mendengar cerita tersebut, Zarok nggak percaya kalau dia berjodoh dengan Zelis, apalagi dia pernah masuk ke rumah Zelis waktu mengadakan pesta pertunangan. Zelis pun akhirnya mengatakan kalau dia dijodohkan dengan anak dari kepala polisi, di mana ucapan itu membuat Zarok merasa takut, mengingat pekerjaannya adalah seorang pencuri. Mengetahui Zarok merasa ketakutan, Zelis kemudian meminta Zarok untuk menyimpan kalungnya dan ingin menukarnya dengan sebuah gelang kecil. Namun Zarok langsung menolak permintaan tersebut, dan ketika dia ingin mengusir Zelis dari rumah, Zarok tiba-tiba melihat dua preman bernama Kadin dan Koca yang ingin menangkapnya. Sebelum Kadin dan Koca sempat melihatnya, Zarok lalu terpaksa mengajak Zelis untuk kabur dari rumah
dan mengatakan kalau dia telah mencuri barang milik mereka berdua. Ternyata pelarian mereka itu ketahuan oleh Kadin dan Kocha, tapi berkat pengalaman dan kecerdikan Zarok, mereka berdua akhirnya berhasil meloloskan diri. Sejak hari itu, Sally semakin sering bertemu dengan Zarok, dan dia juga mengajak Meltem yang sempat memotret kebersamaan mereka. Sally pun semakin merasa bahagia dengan kehidupannya, bahkan dia sampai nekat mencuri sandaran kepala dari mobil Cemal untuk dipasang di mobil Zarok. Tapi begitu hubungan mereka udah semakin dekat, Zarok tiba-tiba meminta Zelis agar menjauh dari kehidupannya karena pada kenyataannya Zelis berasal dari keluarga kaya. Ternyata Zarok takut kalau Zelis akan terluka dengan hubungan ini, namun Zelis nggak peduli dengan kekayaan keluarganya dan mengatakan kalau dia merasa bahagia bersama Zarok. Benim hayatımın tamamı senin hayatının bir anı bile değil. Bak, sen ev kedisisin. Menganggap Zelis nggak paham sama ucapannya, Zarok kemudian mengajak Zelis pergi ke sebuah tempat yang hanya bisa dimasuki orang kaya. Namun Zelis tiba-tiba aja keluar dari mobil dan nekat mencuri sebuah hiasan dari salah satu mobil untuk membuktikan kalau dia nggak peduli sama kekayaan ayahnya. Ketika Zarok mengantar Zelis pulang ke rumah, Zelis lalu meminta Zarok untuk mempertahankan hubungan mereka karena dia benar-benar tulus menyukai Zarok. Namun begitu masuk ke rumah, Zelis akhirnya ketahuan oleh ayahnya, yang tentu aja merasa sangat marah, sampai-sampai dia menghukum Zelis nggak boleh keluar dari rumah. Bekleyen hayatımdan mahrum etmeye hakkın yok. Cevabını odasına götür. Ben diyene kadar da dışarı. Mengetahui Zelis berhubungan dengan pria lain, Selim juga merasa marah kepada Cemal yang nggak mau berusaha untuk mendekati Zelis. Dari kejadian ini, Haki kemudian berpikir untuk mempercepat pernikahan mereka, tapi sebelum itu Cemal dan Selim ingin mengorek informasi dari Meltem. Ben nereden bileyim abi, bilmiyorum. Sebagai seorang sahabat, Meltem awalnya nggak mau membocorkan rahasia tentang Zelis, tapi karena didesak terus oleh ayahnya, dia akhirnya mengatakan kalau pria itu bernama Zarok. Ternyata Nekla bisa mengingat wajah Zarok waktu masih kecil, sehingga dia langsung mengajak Cemal pergi menemui Zarok untuk membicarakan masalah ini. Senin bir fotoğraflarını çekmiştim. Ver bakayım. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Zarok ternyata juga masih mengingat Nekla yang dulu pernah memberikan pekerjaan untuk menculik seorang bayi. Nekla dan Cemal kemudian memperingati Zarok agar menjauh dari Zelis, di mana Nekla ingin menawarkan sejumlah uang sebagai imbalannya dan mengancam Zarok agar menjaga rahasia mereka. Dari pertemuan itu, Zarok lalu teringat tentang kejadian di masa lalu dan akhirnya mengetahui kalau Zelis adalah bayi perempuan yang dia culik dari keluarga Mustafa. Zarok pun akhirnya nekat menyelinap ke kamar Zelis demi mengajak Zelis untuk kabur dari rumah ini dan akan membawanya ke suatu tempat untuk memulai hidup baru. Sementara itu di tempat lain, Haki yang mengetahui kalau Zelis kabur dari rumah akhirnya merasa sangat marah kepada Nekla. Pada saat itulah Nekla teringat kejadian di masa lalu, di mana setelah dia kehilangan salah satu matanya, Nekla ditolong oleh Haki dan diangkat menjadi anak buahnya. Sebagai kepala polisi, Selim tentunya bisa dengan mudah mencari identitas Zarok dan memberikan usul agar mereka melacak keberadaan Zelis lewat sinyal ponsel. Di waktu yang sama, Kenan tiba-tiba melapor kepada Selim kalau mereka menangkap dua preman berbadan kekar yang mengaku mengenal Zarok sebagai pencuri kelas teri. Beberapa waktu kemudian, Zarok dan Zelis akhirnya sampai di kawasan perkebunan yang merupakan tempat tinggal dari keluarga Mustafa. Di tempat itulah, Zarok kemudian bertanya apa yang paling diinginkan oleh Zelis,
sehingga Zelis menjawab kalau dia ingin bertemu dengan ibunya yang katanya udah meninggal waktu dia masih bayi. Kesin ama benden gizliyorsun değil mi? Evet. Beklediği vardır. Sesuai permintaan Zelis, Zarok lalu berencana untuk mempertemukan Zelis dengan orang tuanya, walaupun hal itu mungkin aja nggak bisa menghapus kesalahannya di masa lalu. Namun Zarok tiba-tiba melihat kalau Zelis diculik oleh orang suruhan Cemal, dan ketika dia ingin menolong Zelis, para penculik itu juga menyekap Zarok. Setelah membawa Zelis ke tempat yang aman, Haki kemudian menyuruh Cemal agar bersiap-siap karena dia dan Zelis akan dinikahkan besok pagi. Selain itu, Haki juga menyuruh Nekla untuk menjaga Zelis dan mencari tahu apakah Zelis pernah mendengar cerita dari Zarok tentang asal-usul dan orang tua kandungnya. Keesokan paginya saat Nekla udah terbangun, dia lalu mencoba untuk menenangkan Zelis yang berusaha kabur dan berkata kalau dia ingin menolong Zelis. Nekla pun akhirnya merasa kasihan dengan hidup Zelis. Oleh karena itulah Nekla ingin bercerita tentang kejadian di masa lalu dan meminta Zelis agar percaya kepadanya. Setelah Zelis udah bisa tenang, Nekla kemudian mengawali ceritanya dari wanita kaya bernama Dilruba yang mengidap penyakit parah. Sebelum meninggal, Dilruba ternyata ingin punya anak, sehingga dia memutuskan untuk menikah dengan Haki, walaupun Dilruba tahu kalau Haki hanya mengincar kekayaannya. Waktu Dilruba sedang hamil, dia ternyata udah menyiapkan sebuah surat wasiat di mana semua hartanya akan menjadi milik anaknya jika anak itu udah menikah. Sayangnya, Dilruba dan bayinya meninggal akibat pendarahan, sehingga Haki yang ingin menguasai harta tersebut akhirnya menyuruh Nekla untuk menculik seorang bayi dan bayi itu adalah Zelis. Setelah Nekla selesai bercerita, Haki kemudian datang menemui Zelis dan menyuruhnya bersiap-siap untuk menikah dengan Cemal. Ternyata Haki udah menyewa seorang pengacara yang telah menyiapkan beberapa dokumen penting dan begitu ditandatangani oleh Zelis, mereka bisa mendapatkan uang sebanyak $200 juta. Ben bütün belgeleri hazırladım. Untuk menghilangkan saksi penting, Selim lalu menyuruh Cemal agar memasukkan barang berharga ke dalam kantong Zarok dan mendorongnya dari atas gedung. Ternyata mereka ingin memanfaatkan identitas Zarok sebagai pencuri, yaitu dengan mengarang cerita tentang kematiannya, seolah-olah Zarok terjun dari gedung akibat dikejar polisi. Zevkle baba. Zevkle. Sesuai perintah dari Selim, Cemal dan anak buahnya kemudian membawa Zarok ke atas gedung, di mana Cemal sempat melakukan kekerasan. Namun pada saat itu Zarok sempat mencuri pisau lipat dari anak buah Cemal, sebelum Cemal mengajaknya untuk melihat Zelis yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Setelah puas menyiksa Zarok, Cemal lalu menyerahkan Zarok kepada Kadin dan Kocha dan menyuruh mereka berdua untuk melempar Zarok dari atap gedung. Setelah itu, Cemal dan Zelis akhirnya dipertemukan dengan pengacara yang akan menikahkan mereka, di mana Haki dan Selim udah siap-siap untuk menerima uang. Begitu Cemal dan Zelis menandatangani surat pernikahan mereka. Karena Meltem mengetahui rencana busuk dari Haki dan ayahnya, dia kemudian mengajak teman-teman Zarok untuk menghentikan pernikahan Zelis. Di sisi lain, Zarok berhasil melepaskan ikatan di tangannya, dan sebelum Zelis sempat menandatangani surat pernikahan, Zarok akhirnya melompat dari atap gedung menuju ruangan mereka. Ketika teman-teman Zarok sengaja membuat keributan, Nekla lalu membantu Zelis untuk memikul Zarok dan berpesan agar Zarok membawa Zelis untuk bertemu orang tuanya. Ternyata pelarian mereka itu dilihat oleh Cemal, yang kemudian berusaha untuk menghalangi jalan mereka, namun tanpa disangka Zelis sama sekali nggak merasa takut untuk menabraknya.
Di tengah perjalanan, Zelis sebenarnya ingin membawa Zarok ke rumah sakit, tapi Zarok menolak dan meminta Zelis agar menuju ke perkebunan. Gara-gara keributan barusan, teman Zarok ditangkap oleh polisi, di mana Haki dan Selim akhirnya gagal mendapatkan uang warisan, dan mereka berdua juga terlibat dalam tindak pidana. Sesampainya di tempat tujuan, Zarok lalu meminta Zelis agar turun dari mobil, dan pada saat itu Zarok mengaku kalau dialah yang menculik Zelis waktu masih bayi. Zarok pun akhirnya pingsan akibat luka parah, sehingga Zelis langsung berteriak untuk meminta bantuan yang untungnya didengar oleh Mustafa dan Nurten. Keesokan paginya saat Zarok terbangun, dia akhirnya bisa merasa lega karena Zelis udah berada di rumah Mustafa. Zarok pun kemudian keluar untuk berbicara dengan Mustafa, sedangkan Zelis yang baru terbangun akhirnya bertemu Nurten yang ingin membawakan sarapan bagi mereka. Pada pertemuan itu, Nurten lalu mengagumi wajah cantik dari Zelis dan belum mengetahui kalau Zelis adalah bayi kesayangannya yang sekarang udah dewasa. Pada saat itu, Nurten akhirnya menyuruh Zelis untuk sarapan dan mengatakan kalau dia juga menyiapkan baju ganti bagi Zelis. Di saat Nurten berada di luar, Zarok kemudian memberitahu kalau harapannya udah terkabul dan memberikan sebuah gelang yang pernah dipakai oleh bayinya. Di sisi lain, Zelis yang sedang sarapan gak sengaja melihat foto Nurten dengan bayinya, di mana ada gelang bayi yang pernah dia lihat di rumah Zarok, dan Zelis akhirnya menyadari kalau bayi itu adalah dirinya. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Zelis akhirnya berlari mengejar Nurten, yang tentu aja merasa sangat bahagia karena doa dan harapannya akhirnya dikabulkan oleh Allah. Mustafa pun lalu ikut menghampiri mereka, dan akhirnya dia percaya sama keyakinan seorang ibu yang sering mengatakan kalau bayi mereka masih hidup. Beberapa waktu kemudian, adegan film kembali memperlihatkan seorang pria dan 3 anak kecil yang ternyata mendengar cerita dari Zarok di kantor polisi. Kebetulan hari ini Zarok dibebaskan dari tuduhan mencuri, dan di luar gedung dia udah ditunggu oleh Zelis yang ingin mengajaknya untuk menikah demi mendapatkan warisan sebesar $200 juta. Nereye gidiyoruz? Vallahi ben mahalleye gidiyorum. Seni bilmem. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Cute and Dangerous. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.